Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'lamuna ma'alamu la tuhiktum qalilau wa la bakaitum katsira." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita tak henti-hentinya muji syukur atas nikmat-nikmat Allah SWT, di mana Allah mempertemukan kita kembali di bulan yang paling mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Tidak terasa sudah berapa hari kita lewati dan tinggal kita, yaitu menyelesaikan, ya, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk yakni menyelesaikan bulan Ramadan kita tahun ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah SWT sesungguhnya tidak ingin kita itu meninggal dalam keadaan yaitu keadaan kafir. Ya, tidak ingin Allah meninggal kita dalam keadaan maksiat kepadanya sehingga kemudian kita masuk neraka. Allah menginginkan agar kita itu meninggal dalam keadaan menjadi orang-orang yang selalu berserah diri kepada Allah, orang-orang yang bertakwa, tunduk patuh kepada perintah Allah. Dari mana kita bisa pahami ini? Dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, kalian bertakwalah kepada Allah, yakni kalian takutlah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takut kepadanya, dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kemudian Allah katakan wala tamutunna, dan janganlah kalian sekali-kali mati illa kecuali wa antum, keadaan kalian adalah muslimun, orang-orang yang berserah diri kepadanya. Dari ayat ini jelas Allah ingin, Allah menghendaki, Allah menginginkan kita ini meninggal dalam keadaan orang yang berserah diri kepadanya. Tapi manusia sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang memilih dia itu meninggal dalam keadaan apa, ibaratnya sesuai dengan perilakunya, karena dia sendiri. Sebab Allah tidak pernah memaksa kita untuk taat maupun kita untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada kita. Wa man syaa' falyu'min wa man syaa' falyakfur. Yang mau iman silakan iman, mau kafir silakan kafir. Tapi Allah menjelaskan akibat orang beriman begini, akibat orang kafir gini, dan Allah memotivasi kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan ketika Allah mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian. Ya, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu, sesungguhnya ya Allah mendorong kita, Allah memotivasi kita agar kita menjadi orang-orang yang selalu dalam ketakwaan dimanapun kita berada. Rasulullah juga demikian, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Begitu banyak ayat dan juga hadis. Kali ini kita akan melanjutkan tentang hadis-hadis yang hakikatnya dari hadis tersebut secara mantuk, sebagian secara mantuk, ya, yaitu yang mantuknya secara teks bahwa kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua secara mafhum, ya, yaitu secara mafhum bahwa kita wajib takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Ya,
Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya. Termasuk hadis yang sahih, kesahihannya tidak perlu diragukan, ya. Yaitu ketika Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu," ya, jikalau kalian tahu apa yang aku tahu, maka dikatakan oleh Rasul, "La tuhiktum qalilan wa la bakaitum katsiran," yaitu kalian akan banyak, ya, menangis dan kalian sedikit tertawa. Kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Kemudian juga ada hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh, ya, beliaunya, yakni Bukhari dan Muslim. Hadis ini dari sahabat, yaitu Rasulullah SAW yang bernama Adi bin Hatim. Dia berkata kepada Rasulullah SAW, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin ila sayukallimullahu laisa bainahu wa bainahu, ya, turjaman fayangzuru ayyuman minhu fala yara ila ma qaddama wa yangzuru asya'a minhu fala yara ila ma qaddama wa yangzuru baina yadayhi fala yara ila an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau yasiku tamrot, ya, fattaqun nara walau yasiku tamrotan." Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa penterjemah. Jadi kita itu akan diajak bicara oleh Allah tanpa penterjemah, tidak ada penterjemahnya. Ya, kemudian dia menanyakan, dia menengok ke kanan, maka dia akan melihat, ya, yaitu apa yang pernah dia lakukan. Tidaklah dia lihat kecuali apa yang pernah dia lakukan. Dia menengok ke kiri, tidaklah dia lihat kecuali apa yang pernah dia lakukan. Ya, kemudian dia menengok di hadapannya, ternyata di hadapannya adalah neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, yang dilihat adalah neraka. Ya. Nah, yang dilihat nih neraka. Maka dia tidak melihat kecuali neraka ada di depannya. Karena itu jagalah dirimu, kata Rasul, dari neraka meski dengan sebutir kurma, walau tamrotin, walau hanya dengan sebutir kurma. Dari hadis ini juga, ya, mengingatkan Rasulullah SAW supaya kita punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai digambarkan neraka itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu, ya, ini sebelumnya minta maaf karena terjadi padam listrik, ya, pemadaman PLN sehingga pencahayaan kurang. Tapi Al-Fakir mau selesaikan sebentar lagi. Jadi juga Rasulullah menyampaikan ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati kufatun ausra, ya, uzlan." Qultu ya Rasulullah, arrajulu bin nisa'i jami'an yang duru ba'du mila ba'din? Qala ya Aisyatu, al-amru asyaddu min ayyufhimahum dzalik. Jadi Rasulullah menggambarkan di dalam hadis yang mulia ini, manusia di hari kiamat itu akan dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa pakaian, dan belum dikhitan. Aku kemudian bertanya, Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya, apakah laki-laki dan wanita akan saling menatap satu sama lain? Maka Rasulullah mengatakan, bersabda, wahai Aisyah, urusan pada hari itu, ya, telah sangat dahsyat, lebih dahsyat dari apa yang dia akan, sehingga mereka tidak akan, yaitu sempat saling memandang satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini menggambarkan bagaimana urusan di hari kiamat. Begitu sangat dahsyatnya. Ya, begitu sangat dahsyatnya, yaitu sehingga ketika manusia berkumpul digambarkan oleh Rasulullah SAW tanpa berpakaian, tanpa beralas kaki, mereka tidak akan terpikir di dalam benaknya sedikit pun untuk saling melihat karena begitu urusan yang sangat dahsyat pada hari itu, sehingga orang sibuk semua urusan. Seperti kita lihat, kalau misalnya kita sedang punya urusan atau itu terjadi gempa, masih ingat ada gempa yang sangat dahsyat dulu? Ya, tsunami itu bagaimana orang itu tidak sempat,
Ibaratnya orang yang berada di dalam kamar mandi, dia keluar tanpa berpakaian, tanpa disadarinya bahwa dia melakukan yang demikian itu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini alhamdulillah ya, lampu kembali menyala. Nah, nikmatnya lampu itu kalau padam. Nah, jadi betapa cahaya itu sangat nikmat ya. Itu ketika kita dalam enak-enaknya doang kemudian padam, maka terasa nikmatnya cahaya itu ketika tidak ada cahaya. Maka kadang memang begitu ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kemudian pada hadis yang lain Rasulullah menggambarkan, inna ahwana ahlin nari adzaban yaumal qiyamati la rajulun tudau fi ahmasin qadamaihi jamratani yaqli minhuma dimaghuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Jadi Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka pada hari kiamat, Bapak Ibu, ialah seseorang yang diletakkan sebongkah api neraka di telapak kakinya, kemudian menyebabkan otaknya mendidih. Coba Bapak Ibu bayangkan, bagaimana ketika sebongkah api neraka itu diletakkan, ini paling ringan nih, paling ringan siksa neraka itu ketika sebongkah api neraka diletakkan di kaki, itu otak mendidih. Terbayang enggak? Itu paling ringan. Coba, siapa yang tidak takut? Hanya orang-orang yang tidak punya akal saja yang tidak takut terhadap yang demikian itu. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan melalui hadis riwayat sahabat dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sungguhnya Rasulullah bersabda, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi udunaihi. Jadi kelak manusia itu akan berdiri menghadap Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai ke paras kedua telinganya, Bapak Ibu. Coba, saking dahsyatnya panasnya hari itu, di mana orang berkeringat, orang itu kemudian tenggelam dengan keringatnya sampai dengan, nah, yaitu telinganya. Coba kita bisa bayangkan keringat, Bapak Ibu. Coba baunya keringat kita itu seperti apa? Apa tidak tersiksa itu sendirian ya? Maka ya hanya orang-orang yang tidak berakal saja yang dia tidak muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian juga sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yathaba arquhum fil ardi sab'ina dira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adanahum. Muttafaqun alaih. Jadi manusia pada hari kiamat akan berkeringat hingga mengalir di permukaan bumi sehingga 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka sampai ke telinganya. 70 hasta. 70 hasta itu berarti sekitar berapa? Ya, sekitar 35 meter. Loh, kok menenggelamkan sampai telinga, Ustaz? Kan manusia kecil, Bapak Ibu. Manusia dibangkitkan oleh Allah itu kembali seperti semula ketika diciptakan pertama kali, yang tingginya kurang lebih 70 hasta. Jadi manusia itu dulu diciptakan pertama kali oleh Allah, yang namanya Adam ini 70 hasta. Malah kalau umatnya Nabi Hud, nah itu yang tertinggi 100 hasta, yang paling pendek itu ya 60 hasta. Jadi kaum Ad itu ya menurut sahabat Ibnu Abbas paling tinggi 100 hasta, paling pendek itu 60 hasta. Berarti paling tinggi berapa? 50 meter. Paling pendek berapa? 30 meter. Nah, jadi ini sehingga tidak bertentangan. Tidak bertentangan, ya. Jadi Rasulullah menggambarkan nanti manusia pada hari kiamat akan berkeringat hingga mengalir di permukaan bumi setinggi 70 dan akan menenggelamkan mereka sampai ke telinganya. Berarti berapa itu? Nah, 30 meter kan? 70 hasta itu kan 35 meter. Ya kira-kira gitulah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian hadis yang lain, satu hadis lagi Bapak Ibu, yaitu
riwayat Abu Hurairah, ya, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini muttafaqun alaih, yaitu Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada abdi ay'amala syai'atan fala taktubuha alaihi hatta ya'malaha. Fa in amilaha faktubuha bimisliha wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanatan. Wa idza arada ayya'mala hasanatan falam yaf'alha faktubuha lahu hasanah. Fa illam amilaha faktubuha lahu bi asrin amsalha ila 700 dhifin." Jadi coba ini kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu. Jadi Allah berfirman dalam hadis qudsi, ini berarti hadis qudsi. Jika hambaku bermaksud melaksanakan maksiat, maka janganlah ditulis hingga dia melaksanakannya. Jadi baru punya niat maksiat ini tidak boleh ditulis sampai melaksanakan. Kalau dia sudah melakukannya, maka tulislah kesalahan itu dengan satu kesalahan. Tapi jika dia meninggalkannya karena aku, maka tulislah dia dengan satu kebaikan. Jika hambaku bermaksud melaksanakan sebuah kebaikan, ya, tubuha lahu hasanatan, tulis dia satu kebaikan. Fa in amilaha, kalau dia jadi mengerjakan kebaikan itu, faktubuha lahu bi asrin, tulis 10 pahalanya. Amsalia semisalnya illa berapa? 700 kali lipat. Jadi kalau jadi mengerjakan kebaikan disuruh menulis pahalanya 10 sampai 700 kali. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, betapa ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana Allah melalui Rasulnya menggambarkan kepada kita yang seharusnya dengan itu muncul rasa takut diri kita kepada Allah dan kemudian keinginan kita untuk taat kepadanya, menjauhi larangan-larangannya menjadi semakin yaitu kuat lebih-lebih di bulan Ramadan. Kiranya mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Akhirul kalam kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.